Sekarang saya sedang berada di Jalan Raya Cikini, Jakarta Pusat, di mana saya sedang menelisik keberadaan sosok seorang pemuda asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, yakni Dr. Dian Pranajaya, SHMH. Konon beliau berada di sekitar lokasi ini. Tadi sempat teleponan sama saya dan dia bilang dia di lantai 3 kamar nomor F60 FF. Jadi mudah-mudahan ini ketepaan ya. Saya ingin coba melacak keberadaan beliau. Mungkinkah beliau ada di daerah sini ya, di sini ya. Coba kita lihat di pintu ini. Benarkah ini 60 FF? Coba. Oh iya ya, iya benar ini ya. 60 FF. Tapi orangnya di mana ya? Ada enggak? Beliau ini. Ya, tidak ada orang ya. Kemana ini? Katanya di lantai 3. Kita naik. Tidak terlihat sama sekali ya, tidak ada orang. Kemana ya? Coba kita naik lagi. Kok tidak ada orang yang bisa ditanya ini? Coba kita naik lantai 3. Dan alhamdulillah benar ini Dian Pranajaya, SHMH. Alhamdulillah. Tapi orangnya mana? Assalamualaikum. Ada Pak Jaya? Oh, simpan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini wartawan senior di Alhamdulillah. Mataram. Selamat datang di Jakarta. Terima kasih. Akhirnya saya bisa berjumpa dengan Pak Jaya ini, yang ganteng, pengacara muda asal Dompu NTB yang sudah lumayan berkiprah di Jakarta, ibu kota negara ini. Ya, Terima kasih Pak Jaya. sama-sama Pak. Silakan duduk Pak. Oke. Baik, sebelum lanjut, silakan like video ini jika suka. Silakan klik tombol subscribe jika belum dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Ya. Oke. Alhamdulillah Pak Jaya. Ya. Jadi Allah mempertemukan antara saya dengan adik Ya. putra asli Dompu yang sekarang lagi naik daun berkiprah sebagai pengacara di ibu kota negara Republik Indonesia, Jakarta. Luar biasa.
Jadi saya sudah lebih kurang 2 minggu ada di Jakarta ini Pak Jaya. Iya, iya Pak Saleh ya. Dan saya tanya-tanya teman-teman, di mana sih sebetulnya kantornya Pak Jaya ini? Dan alhamdulillah saya dapat informasi dari teman Pak Rudi dan lain-lain, dapatlah Iya. alamatnya Pak Jaya ini. Apa kabar Pak Jaya? Apakah lancar Iya. di Jakarta ini? Alhamdulillah kabar baik Pak Saleh. Selamat datang di kantor pengacara Law Office Jaya Partner yang beralamat di Jalan Cikini, Jakarta Pusat, nomor 66 Jakarta. Di sini alhamdulillah keadaan kita sehat-sehat semua dan baik. Dan kantor ini berangkat dari pengalaman kita sebagai seorang aktivis jalanan di NTB, dan saya hijrah dari NTB ke Jakarta, bertarung di sini karena jiwa anak-anak NTB itu sangat luar biasa Pak Saleh, semangat yang sangat kuat, sangat tinggi untuk maju di ibu kota, dan sejarah telah membuktikan anak-anak NTB itu bisa berkompetitor di Jakarta dengan semangat, dengan modal semangat saja mereka bisa bertarung di Jakarta menjadi orang yang sukses, orang yang berperan di Indonesia. Itulah pengalaman historis saya. Saya berangkat dari NTB, berkecimpung di dunia advokat. Alhamdulillah banyak di usia masih muda saya banyak menangani kasus-kasus yang sensasi di Indonesia. Yang pertama saya tangani itu pada saat itu kasus di melibatkan Gubernur Sumatera Utara, penangkapan Gubernur Sumatera Utara O.C. Kaligis, salah satu pengacara muda yang masuk menjadi tim, dan posisi saat itu saya posisi menjadi sekretaris tim mewakili Gubernur Sumatera Utara, mendampingi menjadi kuasa hukum beliau. Yang kedua, kasus penggusuran Kalibata, di mana pada saat itu banyak tokoh-tokoh nasional berebut, sehingga bagaimana mereka bisa dapat, termasuk Yusri Isra Mahendra, tokoh-tokoh pengacara top yang lain. Tapi alhamdulillah masyarakat dan warga saat itu difasilitasi oleh teman-teman pergerakan di Jakarta, memberikan mandat kepada saya untuk menjadi kuasa hukum untuk mendampingi terkait gugatan terhadap gubernur saat itu saudara Ahok. Pada saat itu saya membuat strategi, yaitu bagaimana menantang penindasan oleh gubernur saat itu saudara Ahok. Tapi alhamdulillah berkat perjuangan itu ada ganti kerugian. Warga-warga itu di Kalibata saat itu mereka demonstrasi besar-besaran. Itu media nasional meliput semua itu, Pak Saleh. Menjadi isu sentral, isu nomor 1 di Indonesia saat itu. Orang bertanya, Bapak dari mana? Kok kecil sekali pengacaranya? Kata gitu. Ya. Rata-rata pengacara kan sudah tua. Ya, alhamdulillah saya tampil di atas mimbar, saya pidato politik, itu media-media nasional itu meliput. RCTI, SCTV, Metro TV, TV mana. Dia kaget, kok kecil sekali pengacaranya. Ya. Heran juga kan, yang selama ini dia wawancarai pasalnya kan, pengacara-pengacara yang sudah usia rata-rata, ya sudah usia mapan, sudah 50-60 tahun ke atas. Tetapi ketika saya tampil, kok usia anak muda gitu. Ya, makanya saya lihat anak muda NTB ini sangat punya kompetensi bertarung, karena jiwanya itu sangat luar biasa. Saya banyak menangani kasus selebritis, kasus termasuk Nita Thalia, artis dangdut kemarin. Alhamdulillah sudah selesai. Yang terakhir kasus Ridho Ilahi terkait kasus dia narkoba. Kemarin Ridho Ilahi sudah dibebaskan di LP.
banyak kasus-kasus yang lain. Sekarang saya lagi kasus menggugat perusahaan asing yang sangat terkenal di Indonesia, PT Ayon. Itu saya menggugat terkait dia menguasai lahan daripada klien saya. Saya menggugat itu sekitar 50 miliar. Ini lagi proses kasasi di Mahkamah Agung. Prinsip saya tidak membedakan orang. Yang penting ketika ada ketidakadilan, ketika ada kejuliman terhadap masyarakat, tugas profesi advokat adalah membela. Disitulah kita menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Sudah di Mahkamah Agung Ya. dan mengajari tingkat pengadilan Ya. menang apa? Ya, sejarah saya menangani kasus ini pasalnya, memang saya itu kasus-kasus yang sudah kalah, ibaratnya sudah kronis, menyerahkan kepada saya salah satu itu yang terakhir. Ini sudah 4 pengacara, akhirnya diserahkan kepada saya. Dari 4 pengacara ini, saya yang menindaklanjuti untuk mendampingi klien sampai pada tingkat kasasi. Memang di tingkat pengadilan mereka kalah, bukan saya yang pengacaranya. Akhirnya mereka mencabut surat kuasa kepada pengacara-pengacara yang lain, menyerahkan kepada saya. Tapi alhamdulillah banyak kasus-kasus yang saya tangani, termasuk kemarin saya menangani kasus di Surabaya. Itu juga ada 5 pengacara, 5 surat kuasa dibuat, saya yang terakhir, tapi pada tingkat Mahkamah Agung saya menang. Ternyata kita harus mempersiapkan, yaitu dokumen dan alat bukti, dan pengacara itu harus sungguh-sungguh memperjuangkan, jangan setengah-setengah. Karena itu pertanggungjawaban kepada Tuhan. Berjuanglah sebagai sarana ibadah, itu prinsip saya, motonya. Biasa ya. Sudah berapa lama sih Pak saya ini ada di Jakarta ini? Saya mulai karir menjadi seorang advokat sudah 7 tahun. Saya berangkat pertama saya hijrah dari Dompu, hijrah ke Jogja. Saya mengambil profesi advokat di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di Jogja, Jakarta saya magang di Jogja, belajar menjadi seorang advokat, melakukan advokasi. Akhirnya setelah itu kalau di Jogja kan terlalu enak, lama-lama kita terlalu menikmati keindahan kota pendidikan, kota pelajar. Akhirnya saya berpikir saya harus merefleksikan kembali tujuan saya. Akhirnya saya hijrah ke Jakarta. Di Jakarta itu pasalnya ya dengan modal dekat, dengan uang 50.000. Ya, cuma pada pasca saat itu situasi Jakarta lagi genting ada demonstrasi. Saya adalah bagian saat itu memimpin aksi demonstrasi. Karena tidak punya duit kan, ya terpaksa ikut demonstrasi. ya biar bisa bertahan hidup kan. Terpaksa saya ikut orasi. Orang melihat saya orasi, mereka juga merasa kaget, kok dia tanya kepada saya, Anda ini mahasiswa atau tidak? Saya tidak mahasiswa, saya tidak pernah kuliah, tapi memang itulah strategi saya. Akhirnya saya bisa berkenalan dengan mereka, minimal saya bisa bertahan hidup di Jakarta dengan membangun jaringan-jaringan sel pergerakan di Jakarta. Yang saya kenalan dengan tokoh-tokoh nasional, berkenalan dengan praktisi hukum yang sangat luar biasa lah. Saya banyak belajar dari mereka. Kita hanya selama ini kan melihat mereka kan di TV. Akhirnya saya bisa berpartner, bekerjasama, berpartner dengan mereka menjadi advokat. Alhamdulillah saat itu saya terpilih menjadi sekjennya. Waktu saya kasus penistaan terhadap agama Islam terhadap Ahok, salah satu tokoh muda yang sering mengkritisi, yang melawan pada saat itu rapat di Majelis Ulama Indonesia, saya yang menentang. Itu perlu Gubernur Ahok itu diproses secara hukum. Maka jiwa itulah terpanggil saya, Pak,
untuk tetap menegakkan keadilan, Ya, karena jiwa saya kan jiwa aktivis. ya, Dari zaman aktivis saya tetap memperjuangkan ideologi prinsip saya, maka salurannya saya harus berjuang lewat profesi advokat sehingga marwah kita tuh kuat, sehingga visi misi kita tuh tersalurkan. Dulu saya sudah ditawarin waktu zaman pergerakan zaman mahasiswa dulu jadi CPNS, cuma saya tidak tertarik, ya. tidak tertarik. Saya lebih tertarik profesi advokat, Ya, menjadi praktisi hukum ya, di Jakarta, karena kita selama ini terlena dengan jabatan birokrasi. Makanya anak-anak NTB itu pasca selesai kuliah kan pasalnya Ya. ujung-ujung mau targetnya jadi CPNS. Saya rubah mindset itu. Ya. Minimal kan ya jadi profesi pengacara atau profesi jadi pengusaha lah. ya. Itu. Luar biasa. Alhamdulillah sampai bisa sukses. Mudah-mudahan Pak Jaya ini semakin jaya. Amin, Dan amin, berjaya amin. terus. Amin. Kebanggaan bagi kita warga NTB. Dan alhamdulillah saya baru 2 minggu di sini Pak Jaya. Iya, iya, iya. Masih harus banyak belajar di NTB ini, di Jakarta ini. Ibarat usaha kampung lah. Iya, iya, iya. Iya, iya. Perlu mendapat arahan dari Pak Jaya, dari teman-teman yang lain. Dan akan tetap prinsip saya ingin menggeluti dunia pers dan Ya. YouTuber ini. Iya, iya, iya. Nah, itu Pak Jaya. Iya. Apalagi yang mungkin ingin Pak Jaya sampaikan? Iya. Saya sampaikan kepada adik-adik yang ada di NTB ya, bahwa adik-adik yang ada di NTB itu saya melihat mempunyai kompetensi yang sangat luar biasa. Sebaiknya kalau punya kompetensi harus bertarung di ibu kota. Ya, Karena apa? Di ibu kota inilah tempat kita berjuang, ya, mengaktualisasikan kemampuan kita, mengaktualisasikan visi misi waktu zaman mahasiswa. ya, Jangan terlena pasca selesai kuliah langsung hijrah pulang kampung. ya, Sebaiknya harus keluar pada zona nyaman, ya, ya minimal keluar di daerah-daerah kota metropolitan. Makanya saya lihat anak-anak NTB ini kan pasalnya kan punya semangat yang tinggi. Yang kedua punya keberanian. ya, Semangat dan keberanian ini salah satu tolak ukur ya, sebagai alat pemungkas lah untuk meraih mimpi di ibu kota. Jarang anak NTB ini saya lihat rata-rata bagus. Dia punya semangat dan keberanian. Cukup aja kalau masalah ilmu lah, sambil proses Ya. proses pembelajaran, proses di level Lioner, proses pembelajaran lah, untuk meningkatkan kualitas ya, keilmuan. Saya melihat juga pasalnya kan pengalaman saya lah, ya, pengalaman saya kita di daerah kan hanya bermimpi dulu hanya S1, tapi kita harus punya lompatan dalam pergaulan. Saya alami sendiri, saya tidak sadar misalnya saya bisa sampai doktor. Dokter, ya, Saya ngambil doktor hukum tata negara. ya, Mungkin dalam sejarah anak muda lah, ya, belum ada pasalnya ngambil doktor hukum tata negara lah. ya, Karena apa? Kita boleh lahir di desa, tapi kita punya mimpi untuk memimpin kota. Artinya memimpin dalam konteks kita siap bertarung di kota ini. Jangan kita takut, ya, karena secara konstitusi, secara aturan undang-undang itu kita adalah warga negara Indonesia. ya, Sama, ya, tinggal kita menunjukkan eksistensi kita, kemampuan kita ya, di Jakarta, karena Jakarta ini adalah epicentrumnya Indonesia. Kalau Anda berbicara di Jakarta menjadi misalnya praktisi hukum, mendampingi kasus-kasus, seluruh Indonesia itu akan mengontrol. Saya alami sendiri, saya kaget juga dulu pasalnya. ya,
ketika waktu saya tangani kasus Pak Gubernur, kayak saya itu terhipnotis Iya, iya. karena ribuan media Ya. itu media meliput loh. Saya heran juga loh, kayak merasa kaget juga kan, saya tuh bukan ini. Iya, iya, iya. Karena ya, tapi saya menyikapi lah bahwa inilah proses, ya, proses hidup dari jiwa kita yang idealisme, Ya. yang tidak pragmatisme, Ya. menjadi jiwa seorang yang idealisme. Ya. Karena apa yang kita tanamkan 10 tahun yang lalu, hari ini kita menikmati hasilnya. Makanya peganglah nilai-nilai idealisme tersebut. Ya. Jangan takut misalnya miskin Ya. dalam berjuang, tapi proses itulah melahirkan kesuksesan. Luar biasa. Ya. Oke, Pak Jaya. Ya, Pak Salim. Mungkin itu aja dulu ya. Iya, terima kasih banyak Terima atas kasih. waktunya, Oke. waktunya hadir di kantor saya. Ya. Pak Saleh ini kan salah satu tokoh pers di NTB. Zaman-zaman saya beliau sering meliput, Ya. tapi baru hari ini saya bisa bertemu dengan beliau. Beliau tokoh yang sangat hebat lah. Terima kasih atas waktunya bisa mampir Ya. di kantor saya, Pak. Oke, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.